Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna a'tiyanaka kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan imtisal al-wa'amir wa ijtinabu an-nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah, tidak ada bekal yang paling bagus kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkurban adalah konsekuensi sebagai hamba. Seorang hamba wajib mengorbankan semuanya untuk Tuhannya. Hamba wajib mengorbankan sebagian waktunya untuk sholat. Hamba wajib mengorbankan sebagian hartanya untuk zakat dan haji. Demikian pula, seorang hamba wajib mengorbankan untuk tidak melampiaskan di siang Ramadan, makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri. Intinya, sebagai hamba, manusia haruslah berkurban. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan masalah kurban dalam arti yang spesifik, yang dihubungkan dengan tanggal yang spesifik dan peristiwa yang spesifik pula, yaitu bulan Zulhijjah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ibadah kurban adalah ibadah yang spesifik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran Surat Al-Kausar ayat 1-3. Ayat tersebut diperkuat oleh suatu hadis yang berbunyi, Man kana lahu sa'atu walam yadhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, barang siapa yang berlapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sesekali mendekati tempat sholat kami. Haji riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Al-Hakim Ad-Daruqutni. Dua dalil tersebut menjadi dasar bagi mazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi mereka yang mampu dan tidak sedang berpergian. Bagi mazhab Syafi'i, hukum kurban bukan wajib tetapi sunnah muakkadah. Praktik yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar adalah bukti bahwa kurban tidaklah wajib. Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban. Abu Bakar misalnya tidak berkurban dengan tujuan agar kurban tidak dianggap wajib oleh umat. Mazhab Syafi'i juga berpandangan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, aku diperintah untuk berkurban dan kurban itu sunnah bagi kalian. Dan Imam Daruqutni, diwajibkan atasku berkurban.
dan ia tidak wajib bagi kalian, mengindikasikan bahwa kurban adalah ibadah wajib bagi Rasulullah SAW saja, tidak untuk umatnya. Bagi umat Islam, berkurban adalah sunnah. Hukum wajib mazhab Hanafi dan sunnah muakkadah bagi mazhab Syafi'i memberi pengertian dua hal. Pertama, ibadah kurban adalah ibadah yang penting. Dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha adalah iraqutut dan menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, agar kita tidak terkena akibat dari hadis Rasul di atas, sebaiknya berkurban. Kita disisihkan sebagai harta yang kita punya untuk berkurban di hari raya. Lebih dari itu, jika kita sudah berkeluarga dalam mazhab Syafi'i, kita tetap dianjurkan berkurban sebagai pelaksanaan dari sunnah kifayah, yaitu sunnah yang apabila satu keluarga ada yang melaksanakan, maka kaum sunnah telah terselesaikan. Coba ingat apa yang telah disemangati oleh Ibnu Abbas tentang kurban ini. Jika seorang tidak mampu berkurban dengan domba atau kambing, hendaklah di hari raya Idul Adha ini berkurban walau dengan ayam, itik, kelinci, dan lain-lain sebagai wujud iraqatut dam. Kedua, ibadah kurban adalah wujud dari kesadaran seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang disadari oleh dua orang yang telah berkorban untuk Allah, yaitu Habil, anak dari Adam, yang mengorbankan domba yang terbaik, serta mengorbankan Nabi Ibrahim yang pasrah dan tunduk dengan perintah pengorbanan anak yang paling dicintainya, Ismail. Walau kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Dua kisah itu mengajarkan kita, ayo kita mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mengorbankan waktu kita untuk sholat berjamaah. Ayo kita mengorbankan nonton TV kita untuk membaca Al-Quran. Ayo kita mengorbankan waktu tidur kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Yang ketiga, jika kita telah berkorban, sebaiknya daging diberikan orang miskin, atau juga boleh kepada orang kaya, walaupun kita boleh memakan hingga seperti dagingnya. Tetapi yang paling bagus adalah kita hanya mengambil sedikit saja, yang dalam bahasa fikihnya sekedar lukmatun atau luqaima'atu, satu suapan atau seberapa suapan kecil saja, untuk mengambil barokah dari ibadah kurban tersebut. Yang paling bagus untuk mengambil barokah tersebut adalah bagian hatinya. Alasannya adalah mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'ur Rasul, dan berharap agar kita masuk surga bisa memakan hidangan pertama yang diberikan untuk penduduk surga, yaitu hati. Tafa'alan. Pada sebaiknya diberikan semua dagingnya dan hanya sedikit yang dimakan sendiri. Alasannya adalah agar kita benar-benar ikhlas berkurban, yaitu untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita bisa berkurban dalam arti sesungguhnya, baik kurban dengan hewan yang telah ditentukan aturannya, serta berkurban dalam pemaknaan yang lebih luas seperti yang telah dijelaskan. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu inna huwa sami'un alim. Aqula qawli hadza wa takfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu alal dini kullihi walau karinal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujidun da'wat. Rabbana la tu'azikna in nasina aw aqtana rabbana wala tahmil alaina isran kama halamtahu alal zina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fahurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.